Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur anatomi batang. Sebagaimana kita ketahui, batang memiliki berbagai organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai anatomi akar. Hari ini kita lanjutkan pada struktur anatomi batang. Sebagaimana yang kita ketahui, organ batang merupakan salah satu organ yang penting pada tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi. Organ batang berfungsi sebagai tempat tegaknya tumbuhan, kemudian untuk tempat pelekatan daun, bunga, dan buah. Anda bisa lihat pada gambar. Oke, Anda bisa lihat pada gambar. Ini adalah batang. Nah, jika kita sayat batang secara melintang, kita bisa melihat struktur dari batang ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai kita sudah mempelajari mengenai struktur dari akar. Mungkin sedikit Ibu ulas. Akar, nah coba Anda perhatikan di sini. Struktur dari akar paling luar terdiri dari epidermis, kemudian korteks, ada korteks, ini korteks, kemudian dia punya perisikl atau internal meristem atau meristem dalam. Kemudian dia punya endodermis. Oke. Setelah itu dia punya vascular tissue atau vascular bundle atau seludang berkas pembuluh terdiri dari xilem dan phloem. Kemudian dia juga punya vascular cambium. Dia punya vascular cambium. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dari batang. Nah, jika kita lihat selintas, secara garis besarnya, struktur anatomi dari batang juga tersusun dari jaringan epidermis, kemudian dia juga punya korteks, kemudian dia juga punya empulur, kemudian dia juga punya vascular tissue atau jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem. Kemudian dia di sini adalah juga memiliki cambium vaskular, terutama pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnospermi. Namun pada tumbuhan monokotil dia tidak punya vaskular cambium. Struktur umum dari batang. Secara umumnya, struktur dari batang merupakan batang sendiri ini merupakan bagian dari tumbuhan yang dia terletaknya di atas tanah. Pada umumnya, kenapa Ibu katakan pada umumnya terletak di atas tanah? Karena ada juga beberapa tumbuhan yang batangnya berada di dalam tanah. Misalnya seperti pada rizom. Rizom merupakan modifikasi dari batang. Secara umum, batang dibedakan menjadi 3 sistem jaringan, yaitu sistem jaringan kulit atau jaringan epidermis dan turunan-turunan dari epidermis. Kemudian yang kedua adalah sistem jaringan dasar dan yang ketiga adalah sistem jaringan pengangkut. Berikutnya adalah mengenai struktur anatomi batang. Marilah kita lihat bagaimana struktur anatomi batang dari arah luar menuju ke arah dalam. Dari bagian paling luar, nah coba Anda perhatikan bagian paling luar dari batang. Oke, ini bagian paling luar dari batang, strukturnya adalah epidermis.
Di belakang epidermis terdapat jaringan korteks. Nah, ini jaringan korteks. Selanjutnya, setelah jaringan korteks, pada tumbuhan dikotil dia dilengkapi dengan vaskular cambium. Itu yang berwarna orange. Yang berwarna orange ini adalah vaskular cambium. Di antara vaskular cambium terdapat vaskular tisu atau jaringan pembuluh yang terdiri dari floem arah luar dan xilem itu terletak di bagian dalam. Nah, ini xilem yang bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar itu adalah floem. Kemudian di dalamnya pada bagian dalam terdapat empulur atau pit dalam bahasa biologinya. Nah, jaringan-jaringan inilah yang akan kita pelajari pada struktur anatomi batang. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis sendiri itu dia terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dia tidak memiliki ruang antar sel. Dan pada beberapa batang, epidermisnya juga mengalami penebalan gabus dan dilapisi oleh kutikula. Kenapa dia harus tersusun rapat dan biasanya hanya terdiri dari selapis sel? Karena fungsi utama dari epidermis adalah kita sudah pelajari ya mengenai fungsi dari epidermis, jaringan epidermis, karena dia berfungsi sebagai pelindung. Jaringan kedua yang dimiliki oleh batang adalah jaringan korteks. Korteks terdapat di sebelah dalam dari epidermis, yang dia berbatasan langsung dengan epidermis. Pada umumnya, korteks itu terdiri dari sel-sel kolenkim. Coba Anda ingat-ingat kembali, apa itu sel-sel kolenkim? Di mana fungsinya adalah sebagai penyokong. Nah, jadi kolenkim dan sklerenkim itu merupakan jaringan penyokong. Namun korteks itu dibangun umumnya oleh sel-sel jaringan korteks disusun oleh sel-sel kolenkim. Nah, sedangkan pada bagian dalamnya diisi oleh sel-sel parenkim. Jaringan berikutnya yang dimiliki oleh tumbuhan batang adalah stele. Stele merupakan daerah di sebelah dalam dari endodermis yang terdiri atas perikambium, parenkim, empulur, perisikel, serta berkas pengangkut. Nah, yang manakah dia? Nah, kita lihat di sini. Tadi ada epidermis. Nah, ini dia epidermis. Kemudian korteks. Nah, kemudian di sebelah dalam korteks terdapat stele. Nah, mana yang stele? Stele adalah ini dia. Ini disebut dengan stele yang terdapat di bagian dalam endodermis. Stele atau disebut juga dengan silinder pusat. Stele atau silinder pusat. Berikutnya kita bahas mengenai sistele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat itu dia terdiri dari empulur. Empulur merupakan bagian yang terdalam dari stele. Terdiri atas sel-sel parenkimatis. Kalau dia terdiri dari sel-sel parenkimatis berarti sel-sel ini masih aktif melakukan pembelahan. Seperti halnya pada sel-sel korteks. Sel-sel empulur juga mungkin mengandung kristal, sel minyak, dan lain sebagainya. Pada tumbuhan monokotil, nah ini kalau pada monokotil, korteks dan empulur tidak dapat dibedakan dengan jelas sehingga disebut saja dengan jaringan dasar. Itu kalau pada tumbuhan monokotil. Jadi, korteks dan empulur itu kalau pada tumbuhan monokotil tidak bisa dibedakan. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, karena dia memiliki vaskular cambium, maka bisa dibedakan antara korteks dengan empulur. Berikutnya adalah perikambium. Perikambium adalah jaringan yang melingkupi jaringan vaskular atau yang mengelilingi jaringan vaskular. Apa itu jaringan vaskular? Jaringan vaskular adalah jaringan pembuluh. Nah, perikambium disebut juga dia dengan perisikel. Nama lainnya adalah perisikel. Perikambium berbatasan dengan korteks
apabila pada batang tidak dijumpai endodermis. Stele atau silinder pusat pada batang digolongkan ke dalam beberapa tipe didasarkan atas struktur jaringan pengangkut dan tingkat kemajuan tumbuhan mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Sebelum kita lanjut pada macam-macam stele, Ibu ulang kembali. Nah, dia itu yang stele. Stele terdiri dari empulur, kemudian dan perisikel, serta jaringan pengangkut. Nah, itu dia stele. Coba Anda perhatikan. Stele itu yang bulat di dalam. Stele yang bulat di dalam, yang dia terdiri dari empulur. Ini adalah empulur. Ingat, tadi empulur itu dia terdiri dari jaringan korteks empulur terdiri dari jaringan parenkim yang mirip dengan jaringan parenkim yang berada pada korteks. Kemudian pada stele juga terdapat perisikel. Perisikel adalah yang mengelilingi jaringan pembuluh. Kemudian dia punya jaringan pembuluh xilem dan floem. Nah, kita lanjutkan pada macam-macam stele. Nah, stele ini dia bisa digolongkan ke dalam beberapa tipe didasarkan atas struktur jaringan pengangkut dan tingkat kemajuan tumbuhan mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Apa saja itu macam-macam stele? Yang pertama ada yang disebut dengan protostele. Nah, untuk tipe ini dia bisa dibedakan menjadi haplostele, actinostele berbentuk bintang, plectostele, dan stele dengan empulur campuran. Kemudian yang kedua ada namanya siphonostele. Siphonostele sendiri itu dia terbagi menjadi ectoploes dan amphiploes. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan solenostele, dictyostele, eustele, atactostele, dan polystele. Ini dia gambar dari stele. Nah, ada yang disebut dengan haplostele, ada yang disebut dengan pertama ada namanya protostele. Protostele terdiri dari haplostele, kemudian ada haplostele, ada actinostele, ada plectostele, ada siphonostele, haplostele, plectostele, nah ada stele campuran. Jadi ada haplostele, actinostele, dan plectostele. Nah, yang amphiploes itu tidak ada gambarnya. Kemudian ada solenostele. Ini solenostele. Kemudian ada dictyostele, eustele, dan atactostele. Gambar ini menunjukkan bentuk-bentuk dari stele atau silinder pusat. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Ini adalah eustele, itu umumnya dimiliki oleh batang dikotil, sedangkan atactostele umumnya dimiliki oleh batang monokotil. Kita lanjutkan pada mengenai struktur anatomi batang. Bagian dari stele berikutnya adalah vascular bundle atau ikatan pembuluh. Ibu ulangi kembali. Tadi stele itu dia terdiri dari empulur, kemudian dia terdiri dari ada parenkim, kemudian empulur itu terdiri dari parenkim, kemudian dia terdiri dari perisikel. Kemudian berikutnya stele itu dia terdiri juga dari terdiri dari vascular bundle atau ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh sendiri dia terdiri dari floem, cambium, dan xilem. Nah, ikatan pembuluh terdiri dari floem, cambium, dan xilem. Floem primer itu terdiri dari protofloem yang merupakan floem muda dan metafloem yang merupakan floem dewasa.
Floem sendiri itu merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel tabung tapis, sel-sel pendamping, dan sel parenkim floem. Berikutnya ada namanya jaringan kambium. Kambium sendiri merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel marismatis. Sel-sel marismatis merupakan sel-sel yang aktif melakukan pembelahan, di mana aktivitas dari kambium ini menyebabkan pertumbuhan sekunder pada batang. Pertumbuhan sekunder pada batang menyebabkan batang bertambah diameternya atau bertambah lebar. Nah, apakah tumbuhan monokotil juga mengalami pelebaran pada batangnya? Pelebaran pada batang bisa menyebabkan terjadinya percabangan. Nah, sebagaimana kita ketahui, tumbuhan monokotil tidak melakukan percabangan. Ini menunjukkan bahwa pada tumbuhan monokotil dia tidak memiliki kambium. Selanjutnya adalah xilem. Xilem itu terdiri dari sel-sel serat xilem, tracheid, dan parenkim xilem. Coba Anda perhatikan kedua gambar ini. Nah, gambar yang sebelah kiri, ini merupakan batang dari dikotil. Gambar yang atas ini menunjukkan struktur dari batang yang masih muda. Dia terdiri dari epidermis, hipodermis. Hipodermis itu terletaknya persis di belakang epidermis yang fungsinya adalah untuk menggantikan epidermis jika epidermis rusak. Kemudian dia punya korteks. Anda bisa perhatikan dia punya korteks. Kemudian dia punya endodermis, ini pada dikotil. Kemudian dia punya perisikel. Kemudian dia punya vascular bundle. Kemudian dia punya ampulur atau pit. Berikutnya, coba Anda perhatikan gambar yang bagian bawah. Ini, puper besar. Nah, ini adalah gambar jaringan batang yang telah dewasa. Nah, di sini dia memiliki rambut-rambut epidermis. Ini biasanya pada tumbuh-tumbuhan yang batangnya berambut. Misalnya seperti labu, batang labu. Nah, atau batang cabai atau batang terung. Itu dia memiliki rambut pada batangnya. Kemudian dia punya kutikula. Kemudian dia punya epidermis pada bagian belakangnya yang melapisi paling luar. Dia punya kolenkim. Kemudian di belakang kolenkim dia punya klorenkim. Klorenkim adalah parenkim yang memiliki klorofil. Nah, ini umumnya dimiliki oleh pada batang dikotil yang herba. Kemudian ada juga dia memiliki resin duct atau saluran resin. Kemudian dia punya parenkim. Kemudian dia punya bundle cup atau ikatan pembuluh. Kemudian dia punya phloem primer, kambium yang warna oranye, dan metaxilem, xilem dewasa, proctoxilem, xilem yang lebih muda, kemudian ampulur. Nah, ini yang ampulur. Nah, ini yang disebut dengan perisikel. Ini perisikel. Nah, coba kita perhatikan pada dikotil, pada monokotil. Nah, coba Anda perhatikan pada batang monokotil. Pada batang monokotil, nah, antara korteks dengan ampulur tidak bisa dibedakan. Sehingga dia disebut dengan jaringan dasar. Strukturnya sama, dia terdiri dari epidermis, hipodermis, kemudian dia juga memiliki vascular bundle atau ikatan pembuluh, sudang pembuluh. Nah, ini dia pembuluh, ada xilem dan phloem. Coba kita perhatikan pada batang yang sudah dewasa. Nah, di sini lebih jelas gambarnya. Kita bisa perhatikan, ini dia punya kutikula, epidermis, bagian paling luar. Kemudian dia punya hipodermis dan klorenkim.
Kemudian dia punya vascular bundle yang terdiri dari, coba Anda perhatikan, ini metafloem, floem yang sudah dewasa, metaxilem, xilem yang sudah dewasa, kemudian dia punya protoxilem, xilem yang lebih muda, kemudian dia punya sklerenkim. Pada tumbuhan yang sudah lebih dewasa, silemnya atau pada bundle seednya juga disertai oleh sklerenkim pada batang monokotil. Berikutnya kita lanjutkan dengan pertumbuhan menebal sekunder pada batang. Nah, sebagaimana kita ketahui, misalnya pada batang-batang yang sudah berumur puluhan tahun, batangnya mengalami penebalan. Batangnya menjadi lebih keras. Anda bisa perhatikan misalnya pada batang jati, pohon jati, atau misalnya pohon surian. Nah, ini terjadi karena adanya aktivitas pertumbuhan sekunder pada batang. Pertumbuhan sekunder pada batang ini disebabkan oleh adanya aktivitas dari kambium pembuluh atau vaskular kambium. Nah, sehingga aktivitas ini menyebabkan bertambahnya jumlah jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem di dalam batang. Nah, kalau Anda masih ingat, coba Anda perhatikan di sini. Ini dia kambium. Kalau pada batang dikotil, ini dia kambium. Ini dia kambium yang warna oranye. Nah, aktivitas dari kambium ini menyebabkan xilem dan floem itu bertambah banyak, bertambah besar. Nah, bertambahnya jumlah jaringan pembuluh xilem dan floem. Tumbuhan dikotil dan monokotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, tumbuhan monokotil dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kenapa? Karena dia tidak punya kambium pembuluh. Nah, dengan adanya pertumbuhan menebal pada sekunder pada tumbuhan menyebabkan diameter batang bertambah. Batang pada tumbuhan sekunder terdiri atas, pertumbuhan sekunder tadi menyebabkan batang memiliki jaringan yang khusus, jaringan tambahan, yaitu yang pertama disebut dengan periderem. Periderem sendiri ini merupakan jaringan-jaringan yang selnya bergabus yang berasal dari epidermis atau subepidermal yang berfungsi sebagai jaringan pelindung. Jadi dia letaknya di bagian paling luar dari epidermis. Kemudian pada batang sekunder atau pada pertumbuhan sekunder, dia juga kadang-kadang memiliki lentisel atau disebut juga dengan mulut kulit atau mulut batang. Nah, lentisel sendiri ini merupakan berkas stomata dengan adanya sel-sel yang mengalami penebalan sekunder sehingga terdesak ke arah luar daerah korteks dan sel-selnya mengalami kerusakan. Namun kerusakan ini berpengaruh positif terhadap tumbuhan, yaitunya dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai lentisel atau mulut kulit daun yang membantu proses respirasi dan transpirasi. Berikutnya adalah floem dan xilem sekunder. Jumlah lapisan xilem lebih banyak dibandingkan floem. Floem sekunder terdapat di sebelah luar kambium, dan kambium merupakan lingkaran yang tertutup. Pertama kita bahas mengenai pertumbuhan menebal sekunder pada batang. Yang terbentuk pertama ada yang disebut dengan periderem. Periderem itu merupakan jaringan yang terdiri dari velum dan veloderem, di mana keduanya berasal dari meristem sekunder berlapis tunggal yang disebut dengan velogen. Jadi velogen dia menghasilkan velum dan veloderem. Coba Anda perhatikan gambar. Ini adalah gambar dari
phloem dan gambar dari periderm. Nah, ini yang periderm. Jadi periderm itu dia terletak pada bagian epidermis. Nah, ini dia. Periderm sendiri, ini adalah periderm. Periderm sendiri terdiri dari phloem dan veloderm, di mana phloem dan veloderm berasal dari jaringan yang disebut dengan velogen. Dengan arti kata lain, velogen ke arah luar dia membentuk yang disebut dengan phloem, dan membelah ke arah dalam membentuk yang disebut dengan veloderm. Kesemuanya ini disebut dengan periderm. Pertumbuhan menebal sekunder pada batang berikutnya adalah lenticel. Daerah khusus periderm ada yang disebut dengan lenticel, di mana lenticel memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer dan jaringan hidup dalam tumbuhan atau dalam tanaman, di mana fungsi dari lenticel itu mirip dengan fungsi stomata pada daun. Jadi analoginya adalah lenticel itu analogi atau sama dengan stomata pada daun. Lenticel adalah daerah yang terdiri dari sel-sel yang diatur secara longgar yang berasal dari velogen. Mari perhatikan di sini. Nah, ini adalah gambar dari batang tumbuhan sekunder. Ini adalah phloem, lapisan dari phloem. Nah, kita perhatikan di gambar berikutnya. Nah, kemudian phloem, velogen tadi terdiri dari veloderm dan phloem. Bagian dari velogen ini, coba Anda perhatikan velogen. Ini velogen. Ini dia velogen. Nah, velogen. Velogen ini kemudian dia rusak dan terbuka. Nah, kemudian dia terbuka menyebabkan disebut dengan lenticel. Ini dia, lenticel atau lubang atau mulut yang terdapat pada batang. Pertumbuhan menebal sekunder pada batang berikutnya adalah membentuk suatu struktur yang disebut dengan ritidom. Nah, ritidom dimiliki kecuali pada tumbuhan muda. Biasanya hanya dimiliki oleh batang dan akar tanaman yang berkayu. Jadi tidak hanya pada batang, akar pun juga membentuk ritidom, terutama pada gimnosperme dan dicotyledon. Nah, di mana batang dan akar pada gimnosperme dan dicotyledon itu ditutupi oleh kulit pohon yang terdiri dari phloem sekunder dan ritidom. Nah, di mana ritidom merupakan sebuah jaringan kompleks yang terdiri dari peridermata yang terbentuk secara berturut-turut, seringkali tumpang tindih menyerupai kulit kerang antara tertutup kortikal mati atau jaringan phloem. Pada akhirnya, ketika mereka bergerak menuju jaringan bagian dalam, mereka menutup phloem primer dan sekunder yang terputus dari air dan zat larut sehingga phloem primer tadi dia akan mati. Nah, daerah jaringan kompleks peridermata dan jaringan tidak hidup yang tertutup ini disebut dengan ritidom. Dan pada sebagian besar pohon terdiri dari sebagian besar kulit kayu. Anda bisa perhatikan di sini. Ini adalah diagram yang mengilustrasikan pembentukan ritidom.
Nah, ini pada gambar A, dia belum punya ritidom. Kemudian, di sini ritidomnya mulai terbentuk. Nah, ini ritidomnya mulai terbentuk. Ini ritidomnya mulai mengalami penebalan. Nah, di sini floemnya ini adalah floem yang hidup, ini adalah floem yang mati. Nah, jadi floem yang mati inilah yang berkembang menjadi ritidom. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin Anda penasaran, mungkin istilah ritidom baru pertama kali Anda dengar. Nah, ritidom sendiri ini merupakan kulit luar pada dikotil kayu, di mana fungsi utama dari ritidom adalah sebagai lapisan pelindung. Fungsinya terutama adalah membatasi masuknya serangga dan mikroorganisme ke dalam korteks dan ke dalam jaringan yang lebih dalam pada batang. Kemudian berfungsi untuk melindungi jaringan hidup bagian dalam dari suhu ekstrim, menghambat kehilangan air melalui penguapan, tetapi pada saat yang bersamaan memungkinkan pertukaran gas melalui daerah khusus dalam periderm yang disebut dengan lentisel. Kemudian, selain itu ia juga melengkapi silem sekunder pada batang muda yang kaku, sehingga berkontribusi pada kemampuan mereka untuk menahan gaya lentur yang diberikan oleh angin berlebihan dan atau pada berat es. Nah, misalnya ini adalah pada tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di daerah yang bersalju. Batang-batangnya harus menahan timpaan beban dari es yang menutupi mereka selama lebih kurang 2-3 bulan. Nah, itu merupakan pertumbuhan sekunder pada batang. Nah, selanjutnya pada tabel ini Ibu akan menjelaskan perbedaan anatomi antara batang dikotil dengan batang monokotil. Karakteristik pertama yang menjadi pembeda antara batang dikotil dan monokotil adalah hipodermis. Kalau pada batang dikotil, hipodermisnya terdiri dari sel-sel kolenkim atau sel-sel yang hidup, sel-sel penyokong yang hidup. Sedangkan pada monokotil, dia terdiri dari jaringan-jaringan sklerenkim atau sel-sel sklerenkim yang merupakan jaringan penguat yang sudah mati. Anda sudah mempelajari mengenai perbedaan kolenkim dengan sklerenkim. Berikutnya, pada jaringan dasarnya. Pada batang dikotil, jaringan dasarnya bisa terlihat jelas antara korteks, endodermis, perisikel, dan empulur. Sedangkan kalau pada monokotil tidak bisa dibedakan antara bagian-bagian tersebut. Antara parenkim dengan endodermis, antara empulur dengan korteks itu dia menyambung kontinus sehingga tidak bisa dibedakan. Kemudian start seed atau seludang start itu amilum atau pati. Kalau pada dikotil, pada batang dikotil biasanya ada, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Nah, kemudian medullary rays atau disebut juga dia dengan perisikel. Kalau pada batang dikotil ada perisikel, sedangkan pada batang monokotil tidak ada perisikel. Kemudian ikatan pembuluh, vascular bundle. Pada batang dikotil, ikatan pembuluhnya adalah kolateral dan terbuka. Selanjutnya, biasanya ini dia dalam sebuah cincin, tersusun dalam sebuah cincin. Kemudian terjadi pertumbuhan sekunder karena dia punya kambium. Kalau pada monokotil, pada batang monokotil, ikatan pembuluhnya adalah bentuk kolateral dan tertutup atau kolateral tertutup. Jadi kalau pada batang dikotil dia kolateral terbuka, kalau pada batang monokotil dia adalah kolateral tertutup. Kemudian vascular bundle-nya itu atau ikatan pembuluhnya disatukan menjadi yang disebut dengan jaringan dasar. Kemudian pada umumnya pertumbuhan sekunder tidak terjadi pada batang monokotil.
Lalu apa yang menjadi perbedaan antara akar, struktur anatomi akar dan batang? Oke. Bentar ya. Yang pertama adalah kita lihat dari epidermis dari akar. Kalau pada akar, epidermisnya tidak memiliki kutikula dan pori-pori. Nah, di sini juga pada akar juga terdapat rambut-rambut akar yang satu seluler atau uniseluler. Kalau pada batang biasanya epidermisnya diliputi oleh kutikula dan epidermis, lubang pada epidermis misalnya seperti lentisel tadi. Kemudian kalau pada batang, pada epidermis batang biasanya terdapat trikom. Kemudian lapisan terluar dari sel. Pada akar tidak ada klorenkim, sedangkan pada batang dijumpai klorenkim. Kemudian endodermis. Selanjutnya endodermis. Endodermisnya kalau pada akar itu bisa dilihat dengan jelas, sedangkan pada batang tidak bisa dilihat dengan jelas, bahkan kadang-kadang tidak ada, ya kita temui endodermis. Kemudian ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh pada akar itu adalah biasanya berbentuk radial. Pada akar ikatan pembuluhnya berbentuk radial, sedangkan pada batang biasanya tidak beraturan. Kemudian xilem. Xilem pada akar biasanya exarch, sedangkan pada batang biasanya xilemnya adalah endarch. Baik, itu saja penjelasan Ibu mengenai struktur anatomi dari batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.